benar-benar superiori, fokus, pengen konsisten, naik level, ini tantangannya. Tapi bahwasanya saya juga melakukan pendampingan untuk semua, iya kami lakukan. Tapi ini ada kelas khusus dan ini saya lakukan. Ini sebagai monitoring saya selama 3 kali sidang. Dan syarat keempatnya harus rajin membaca posting produk knowledge. Karena rata-rata kita sekarang, apalagi yang tadi disampaikan oleh Dr. Sigit, kalau ditanya, Pak, fungsinya Salomon apa? Ini linknya, tanya. Artinya itu menghindar kita sebagai belajar, sebagai tidak tahu Salomon itu apa. Pak, katanya di MB ada penyaring air yang bagus, itu apa Pak ya? Tanya MB, ini hotline-nya. Nah kalau kita terlalu seperti itu, kita tidak tumbuh leadership kita. Maka kemudian kalau pagi di grup saya itu ada sharing produk knowledge yang dibaca. Karena kita daya bacanya orang kita Indonesia itu, mohon maaf, menurut survei kita agak rendah. Nanti kalau tidak dipaksa seperti itu, karena untuk menjadi terbiasa, menjadi habit, kita di awal-awal harus dipaksa dulu. Seperti hanya saya dulu untuk bisa bayi tabung dipaksa untuk join bisnis ini. Akhirnya ketika sekali berkunjung, kepingnya tanya tentang kandungan, ngomongin MB lagi. Berkunjung kedua, Dok, ini solusinya gimana? Pak, ngomongin MB lagi lama-lama. Nah, akhirnya saya dipaksa harus belajar seperti itu. Terus kemudian awal-awal saya join, menjalinkan orang ditolak, suruh baca lagi buku skill people, join masukkan orang lagi berapa ratus, keluar semua, jawabannya enak. Untung Pak Kozin itu 90 keluar 89. Lah kalau sama-sama 90 berarti Pak Kozin memang sudah keluar. Ya udah selesai berarti ya. Itu jawabannya selalu seperti itu. Karena dipaksa ditanya baca, akhirnya ya kemana-mana biar serius. Waktu itu saya biar kelihatan serius, saya fotokopi skill people itu ada berapa puluh Pak, depan daftar saya sudah ada buku skill people, saya print, saya di saku ada, di tas ada, di sawah ada, di mobil ada, di motor ada, saya fotoin satu-satu, saya laporkan. Terus gimana Pak Haji? Ya saya masukkan orang masih belum bisa, ya baca lagi Pak Haji. Cuma itu aja. Skill itu. Syarat yang itu yang di November yang sampaikan, yang selanjutnya adalah pertemuan, hadir offline atau Zoom. Begitu ada yang nggak hadir offline atau online, nggak ada halangan, orang itu saya coret dari grup. Yang pernah merasa satu grup gosip dengan saya dan keluar, pernah tidak bisa keluar, mungkin bisa angkat tangan, nggak usah malu siapa. Itu memang kita lagi belajar disiplin. Ya mungkin karena ada hal tantangan yang berat yang pada hari itu, mungkin ada ujian atau apa, sehingga Pak Wazim bisa memasukkan prospek minggu ini kurang, cuma dapat 10, ya sudah, bikin dengan upline-nya, bikin dengan timnya, tidak dengan saya. Dan seperti itu dari 80-70 orang itu setiap mau sidik itu tinggal sisa rata-rata 5 sampai 10. Artinya betapa kita konsistensinya untuk bertahan di bisnis ini berat. Dan ini mungkin PR-nya owner Debaja bikin ATBS kerasan gitu, kerasan di bisnis ini. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan hal ini dan kemudian kita masih menyalahkan orang lain, artinya menyalahkan orang, Pak saya sudah menjoinkan banyak orang, saya sudah mengundang banyak orang, tapi kok belum ada yang join. Saya sudah menjoinkan beberapa orang, tapi kok belum ada yang mau aktif. Ya enggak? Berarti kita yang perlu upgrade. Jangan menunggu orang lain yang upgrade. Kita di bisnis yang perlu meningkatkan diri. Bagaimana cara kita meningkatkan diri? Simpel aja untuk versi saya. Simpel aja. Hari ini ada banyak buku dijual berterbangan di belakang, dan hari ini juga ada beberapa produk yang di-launching, yang dikeluarkan beberapa bulan lalu oleh Debaca. Mungkin kita bisa manfaatkan itu. Bagaimana cara upgrade skill kita? Yang pertama, baca buku.
Yang belum terbiasa, ya kayak saya dulu kalau suruh baca mending dibakar dan diminum aja. Mungkin diawali dulu habitnya 5 lembar per hari. Kita yang tidak terbiasa membaca, suruh membaca berat sekali. Tapi itu perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Karena pada kenyataannya 1,5 tahun ini bisnis Bapak Ibu masih stuck. Maka ada yang salah dengan isi kepala kita. Harus ditambah, harus diisi. Kita jangan berharap hasil yang berbeda kalau tindakan kita tetap isi kepala kita sama. Harus diisi. Bagaimana cara isinya? Pelan-pelan saja bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa. Berani baca buku 5 lembar. Yang kedua, baca lagi materi bimbelnya, temukan hal baru, mulai materi dasar, plafon rezeki. Apa sih konsep plafon rezeki? Bagaimana sih doa tersampaikan sih? Bagaimana itu pelajari lagi, temukan hal baru. Kadang-kadang kita sudah melihat judul, sudah tahu, sudah ngerti. Dan ditanya, saya bingung dulu. Kalau ditanya, Pak ini gimana? Gimana ya? Sebentar ya, kan gitu kan? Iya kan? Iya, saya juga sering seperti itu. Tapi ketika saya mencoba memaksa diri untuk membaca satu kalimat per kalimat, kita menemukan hal berbeda. Dan hal berbeda itu yang akan lebih mempertajam kita untuk berpikirnya. Jadi jangan asal-asalan, pelajari dulu, baca dulu, pahami lagi. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang terlewat. Yang selanjutnya, baca product knowledge. Sekarang apalagi hari-hari ini MB sudah luar biasa, di Content Hub kita disediakan semuanya. Tetapi kita maunya masih dicekoki juga. Nggak mau ngambil di Content Hub, alasan bingung masuk Content Hub, Content Hub suruh downloadkan. Habis downloadkan suruh kirim pesan, ya kan? Habis pesan kelewat 2 percakapan, Pak tentang ini di mana? Itu loh, dhuwurmu, atasmu, panjang Pak, ya. Contohnya di grup CD aja hari ini coba. Pak, kamar yang kosong ada enggak Pak? Baru aja pengumuman. Kasihan jempolnya Mbak Panitia itu. Pak, hari ini jadwal materi ini sampai jam berapa? Baru aja di-share. Iya kan? Kita maunya itu langsung yang ada di depan yang kita butuhkan. Tapi yang untuk mencari kita malas. Selanjutnya, setiap malam bikin jurnal syukur tentang apa yang bisa kita hari ini. Ini kita lupakan, ini materi plafon rezeki dasar Bapak. Kenapa ini saya tulis? Ini saya tulis mendadak kemarin karena saya interview beberapa orang. Kenapa sih Pak? Ini yang Kopdar Surabaya, yang Kopdar Solo, Kopdar Jakarta, Kopdar Tangerang ini beberapa masih aktif. Tiap hari bikin planning, bikin jurnal syukur, japri ke saya. Dan alhamdulillah mereka progres bisnisnya bagus. Dan hari ini yang sudah tidak melakukan itu, yang lupa menjabri ke saya itu, hari ini kita lihat juga nggak naik juga. Mungkin lupa akan syukur. Merasa sudah, kadang-kadang merasa sudah, tapi kita tidak melakukan dengan benar. Syukuri Bapak Ibu, hari ini kita bisa hadir ke sini. Ini 1.000 di antara puluhan ribu orang yang tidak bisa hadir di sini. Syukuri. Nah selanjutnya, dengerin BSM. Siapa yang sudah berlangganan BSM? Dari yang disampaikan Pak Sabut naik, Pak Sabut tadi kan 10, sekarang ada 90. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok pagi ada yang daftar lagi BSM. Catat yang kacang-kacang tadi dibuat catat. Ini beberapa dari saya ada yang rajin tiap pagi bikin planning. Hari ini kita mau melakukan apa? Tapi ada beberapa juga yang melakukan malam. Karena kita diajarkan Bapak Ibu, kalau kita gagal bikin rencana sama dengan kita merencanakan, itu Bapak Ibu yang ngomong, saya nggak ngomong. Apalah? Jika kita gagal membuat rencana berarti kita
memahami cara mendapatkan bonus di bisnis MW. Nggak tahu ini videonya Dr. Sigit perlu direvisi atau bahasanya MW yang perlu lebih disederhanakan, tapi survei membuktikan kita masih bingung caranya dapat bonus di MW ini. Terus pokoknya aja gua pakai bonus akeh. Hanya itu. Nanti saya juga beberapa kali survei ini PR kita bersama. Dan ini malam hari ini atau besok pagi tanya ke apliknya. Tapi sebelum tanya cek dulu videonya. Jangan kelihatan kalau kita malas video. Nanti malah tidak diberi tambahan. Biasanya karena basic kita sudah dibikinkan video yang sebenarnya. Ya, ini yang terakhir. Perbaiki teknik prospecting, closing, dan follow up kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bergerak di dunia WA, tapi WA itu sangat privilege. Kita puasa setiap hari kena broadcast jualan nastar, ya enggak? Tapi ketika orang jualan nastar, jualan hijab, jualan apa harus buat kita? Apa respon kita? Tadi saya survei, rata-rata nomor itu langsung diblokir, ya enggak? Enggak relate dengan bisnisnya Pak. Begitu ada orang nawari ini enggak jelas, saya blokir. Saya delete. Ingat, karma itu yang membuat nomornya Bapak Ibu juga diblokir. Karena seringkali mayoritas kita seringkali juga ajak ini. Saya warga komunitas dibaca mau ngajak kelas bimbingan ini bla 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 bla. Iya kan enggak? Iya kan? Enggak. Diakui kita tidak diawali dari kenalan dulu. Bahkan ada WA-nya gambarnya kucing, gambarnya kembang, tiba-tiba japri ngajak kenalan. Ini kembang di siapa? Ini ngajak kenalan ini. Ya kita kalau kelihatan baik, maunya serius, profil WA yang pertama kita rubah. Biar kita ngajak kenalan orang itu enak. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang perjalanan yang luar kota terutama naik bis, naik kereta, tiba-tiba ada orang bukan pakai burqoh tapi pakai jangket ditutup di mukanya terus ngajak kenalan. Gimana rasanya? Kira-kira khawatir nggak? Kira-kira ada rasa was-was nggak? Kira-kira ada pertanyaan, 1000 pertanyaan nggak? Itu Bapak Ibu yang mereka alami ketika Bapak Ibu juga langsung Skype undang mereka ke kelas dunia kita. Lakukan yang elegan. Bahkan kita nggak kenal tiba-tiba dikaplok Mas posisi nanti asli emerald bonus kreatif DS sampai loh kemudian ini kayak Pak Saroni benar takut itu perspektif kita dirubah, closing kita dirubah, follow up kita kalau orang sudah baru join juga dirubah. Jangan baru join habis itu kasih link Telegram ada 1000 ayat di sana. Link ini kalau mau belajar bonus di sini, kalau mau belajar produk di sini, kalau mau belajar di sini, silahkan bisa dilihat. Gimana sudah dipelajari? Iya enggak? Itu ya kalau langsung bisa di-follow up itu harus itu ditinggal prospecting lagi. Yang itu dulu sih. Karena masih banyak perkiraan selesai dalam 1 bulan. 1 bulan lagi kita balik. Gimana Pak? Bulan ini memutuskan belanja apa? Ya belanja di sebelah aja, simple. Ya